Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Bayu Pranata, Wahyuni Minatuz Zahroh, serta Madinian Sri Sultani akan mereview jurnal tentang Effect of using ChemScat on teaching molecular shape of hydrocarbon to increase student achievement, yang artinya pengaruh penggunaan ChemScat pada pengajaran bentuk molekul hidrokarbon untuk meningkatkan prestasi siswa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mereview jurnal tersebut menjadi beberapa poin. Di antaranya ada pendahuluan, metode, serta hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Oke, selanjutnya mari kita simak penjelasan dari kita ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Selanjutnya yaitu identitas jurnal. Nah, penulis penelitian kali ini adalah D.N. Marpaung, L.F. Siregar, dan J.J. Bongkende. Nah, jurnal pada penelitian ini yaitu Jurnal Fisika Seri Konferensi. ISBN-nya yaitu 1569-2020-042101. Nah, tahun penelitian ini yaitu tahun 2019. Kemudian yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan ChemScat dalam pembelajaran bentuk molekul hidrokarbon dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hidrokarbon sangat menarik untuk dibahas. Teknologi yang digunakan perlu untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan ChemScat. ChemScat diimplementasikan oleh PowerPoint. Sampel penelitian yang dilakukan di SMAN 5 Medan yang digunakan terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata skor pretest pada kelas kontrol adalah 33,33 dan skor post-test 73,03. Persentase ketuntasan post-test siswa adalah 69,70%. Dari 33 siswa, hanya 23 siswa. Sedangkan rata-rata nilai pretest kelas eksperimen adalah 32,12, nilai post-test 81,21. Persentase kelulusan siswa post-test adalah 85,71%. Dari 35 siswa, hanya yang ikut 30 siswa. Nah, presentasi perolehan nilai post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 16,01%. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ChemScat dengan PowerPoint efektif untuk meningkatkan prestasi siswa dalam bidang hidrokarbon dan sesuai mengikuti revolusi industri 4.0 untuk mempersiapkan siswa menghadapi pendidikan era. Sebelumnya, pendahuluan dari jurnal yang kita review yaitu kimia merupakan cabang ilmu yang sangat penting. Akan tetapi, siswa kebanyakan menganggapnya itu sebagai mata pelajaran yang sulit. Kira-kira betul atau tidak ya teman-teman kalau kimia itu merupakan pelajaran yang sulit? Oke, nah dari jurnal tersebut, guru sebagai fasilitator mampu mengkomunikasikan materi kepada siswa dengan menggunakan strategi yang tepat, seperti antara guru dan siswa tidak hanya saling bertemu tetapi juga dapat menggunakan animasi, efek suara, dan media lain untuk menjelaskan materi yang terdapat pada mata pelajaran kimia. Nah, hal tersebut diharapkan mampu membantu pengajaran menjadi lebih efisien. Dengan diharapkannya bahwa guru dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran agar menjadi lebih menyenangkan. Nah, tentunya dengan berkembangnya teknologi revolusi industri 4.0 dengan menggunakan ICT atau Information Communication and Technology, nah
animasi itu digunakan sebagai media dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa, karena media dapat membantu siswa dalam menghafal visualisasi. Nah, teknologi di era 4.0 ini itu mampu mengubah keadaan dari teacher-centered learning menjadi student-centered learning. Nah, dengan sistem informasi siswa mampu menggali siswa informasi di seluruh dunia. Mereka akan belajar secara mandiri dan sosok gurunya itu hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, pada materi kimia tentang hidrokarbon yang banyak menuntut siswa agar mampu menggambar bentuk molekul, sehingga siswa tersebut itu mengalami kesulitan dalam menghubungkan rumus molekul dengan bentuk molekul. Nah, sebenarnya untuk menunjukkan bentuk molekul digunakanlah molimot. Molimot itu adalah suatu alat peraga kimia yang terdiri atas bola warna-warni dalam menggambarkan suatu atom. Akan tetapi, dalam penerapannya, penggunaan molimot itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyusun bola hingga membentuk bentuk molekul, sehingga siswa itu akan menjadi lebih sulit dalam memahami representasi mikroskopis dari simbol molekul dan persamaan rumus kimia tersebut. Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi dan animasi komputer merupakan konsep yang lebih baik untuk digunakan dalam pengajaran, terutama pada mata pelajaran abstrak seperti pemahaman tentang bentuk molekul ini. Nah, teknologi di era 4.0 ini tuh mampu mengembangkan ChemSCAD yang digunakan untuk menggambar struktur bentuk molekul pada hidrokarbon. ChemSCAD tentunya itu dapat menggambar ikatan kimia dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, molekul yang ditampilkan itu dapat bergerak dan dapat mengamati pergerakan setiap atom dalam molekul tersebut. Dengan menggunakan media ChemSCAD, siswa akan mampu menggambar molekul hidrokarbon 3 dimensi dari molekul dan menamai molekulnya, sehingga pembelajaran itu akan terasa lebih menarik jika siswa dapat melihat animasi dari molekul hidrokarbon tersebut. Visualisasi yang dihasilkan akan memungkinkan siswa untuk membuat konsep abstrak yang dimanipulasi oleh struktur kimiawi menjadi lebih terlihat dan tampak nyata. Kemudian, pentingnya teknologi untuk pembelajaran kimia di sekolah itu tidak dapat dihindari karena penerapan teknologi berperan penting dalam pembelajaran sains dengan mempercepat dan meningkatkan kinerja teknologi pendukung dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran kimia. Seperti penggunaan ChemSCAD ini dan PowerPoint sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada materi hidrokarbon ini, sehingga siswa itu dapat melihat bentuk dalam rotasi 3 dimensi. Hal ini akan memudahkan mereka untuk memahami bentuk dari molekul. Nah, dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin pada tahun 2017, pembelajaran dengan menggunakan media interaktif, hasil tes kognitif ketuntasan belajar siswa akan meningkat yang semula dari 51,35% menjadi 76%. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena dalam proses pembelajaran menggunakan media, terutama pada pembelajaran hidrokarbon. Nah, pada revolusi industri 4.0 ini, guru akan dituntut lebih kreatif dan inovatif untuk mendukung dan membantu motivasi siswa dalam mempelajari topik kimia. Secara global, setiap orang harus menghadapi revolusi industri 4.0 ini ya. Sehingga dalam dunia pendidikan, guru dan siswa dituntut agar dapat memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu akan terasa lebih menyenangkan serta interaktif dan tidak condong ke arah yang membosankan.
Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini menggunakan eksperimen semu dengan mengelompokkan sampel. Terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu penggunaan Chemscat dan PowerPoint pada kelas eksperimen dan penggunaan metode konvensional pada kelas kontrol atau pembelajaran langsung. Nah, variabel terikat pada penelitian ini yaitu prestasi belajar siswa pada materi hidrokarbon. Nah, selanjutnya yaitu tabel penelitian. Terdapat dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya ada nilai evaluasi awal siswa. I1 menandakan skor evaluasi awal kelas eksperimen dan I2 menandakan skor evaluasi awal kelas kontrol. Untuk proses pembelajaran, A menandakan pengajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan Chemscat, dan B menandakan pengajaran konvensional tanpa menggunakan Chemscat. Untuk nilai evaluasi akhir, simbol F1 menandakan skor akhir siswa pada kelas eksperimen, dan simbol F2 menandakan skor akhir evaluasi siswa pada kelas kontrol. Selanjutnya terdapat prosedur penelitian. Nah, peneliti menentukan populasi, kemudian sampel. Dari sampel tersebut terdapat dua kelas. Yang pertama yaitu kelas eksperimen dan yang kedua yaitu kelas kontrol. Kedua kelas tersebut diberi perlakuan berupa pretest sebelum memulai pelajaran sebagai penentu skor evaluasi awal peserta didik. Nah, selanjutnya peneliti baru memberikan perlakuan yang berbeda dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya, kedua kelas diberikan post-test sebagai skor evaluasi akhir peserta didik. Kemudian, peneliti menganalisis data yang didapatkan dan menyimpulkan data tersebut. Populasi penelitian ini adalah semua peserta didik SMA kelas 10. Sampel dipilih secara acak masing-masing dua kelas di SMAN 5 Medan. Kelas pertama adalah kelas eksperimen dan kelas kedua adalah kelas kontrol. Evaluasi awal dalam eksperimen ini adalah memberikan pretest kepada siswa baik kelas kontrol maupun eksperimen untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang hidrokarbon sebelum pembelajaran. Kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Kelas kontrol dilaksanakan dalam satu kali pertemuan selama 15 menit. Pada kegiatan inti siswa diajar dengan menggunakan metode konvensional, yaitu menjelaskan tentang hidrokarbon khususnya tentang alkana. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan siswa memahami tentang hidrokarbon. Kegiatan terakhir adalah guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. Proses pembelajaran kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol. Proses ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa pada kedua kelas tersebut. Untuk membuat perbandingan antara eksperimen dengan kontrol, pada kegiatan inti, peneliti memberikan mind mapping tentang materi hidrokarbon secara umum dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian menjelaskan tentang hidrokarbon khususnya tentang alkana menggunakan PowerPoint. Selain itu, pada materi pokok bahasan tentang struktur molekul, peneliti menunjukkan kepada siswa bentuk molekul tersebut dalam bentuk 3 dimensi. Langkah terakhir yaitu evaluasi. Nah, prestasi belajar siswa diperoleh berdasarkan nilai mereka pada tes evaluasi post-test yang menjawab benar. Ada 10 soal dalam setiap tes yang mencakup topik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian hasil dan pembahasan. Penelitian dilakukan pada peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 5 Medan. Penelitian menggunakan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana populasi kelas kontrol sebanyak 33 peserta didik dan populasi kelas eksperimen sebanyak 35 peserta didik. Pada kelas kontrol, skor rata-rata pretest diperoleh yaitu 33,33% dan skor post-test yang diperoleh yaitu 73,03%. Dengan persentase kelulusan peserta didik pada post-test yaitu 69,73% atau 23 peserta didik dari 33 peserta didik.
Lalu, pada kelas eksperimen, skor rata-rata pretest yang diperoleh yaitu 32,12% dan skor post-test yang diperoleh yaitu 81,21%, dengan persentase kelulusan peserta didik pada post-test yaitu 85,71%, yaitu sebanyak 30 peserta didik dari 35 peserta didik. Dengan demikian, persentase skor post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen yaitu sebesar 16,01%. Kemudian disajikan pula tabel result of student achievement antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dari tabel tersebut diketahui nilai T hitung sama dengan 11,39, sedangkan nilai T tabel sama dengan 1,997. Nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HA diterima dan H0 atau HO diabaikan. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menggunakan software JamSketch dengan metode pembelajaran konvensional, di mana pembelajaran menggunakan JamSketch efektif dilaksanakan di SMA Negeri 5 Medan. Dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya JamSketch sebagai salah satu program yang digunakan untuk menampilkan struktur 2 atau 3 dimensi ikatan kimia. Keuntungan menggunakan JamSketch adalah siswa dapat melihat rotasi molekul dan menunjukkan warna untuk meningkatkan visualisasi. Dalam proses pembelajaran tersebut, siswa menjadi tertarik untuk mempelajari hidrokarbon. Penerapan JamSketch dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain itu, siswa lebih mudah menghafal informasi warna atom hidrokarbon. Berdasarkan penelitian di kelas kontrol, persentase ketuntasan proses siswa yaitu sebesar 69,7%. Artinya, dari 33 siswa, terdapat 23 siswa yang lulus dan terdapat 10 siswa yang tidak lulus. Sedangkan pada kelas eksperimen, nilai rata-rata ketuntasan post-test siswa yaitu sebesar 85,71%. Artinya, dari 35 siswa, terdapat 30 siswa yang lulus dan hanya terdapat 5 siswa yang tidak lulus. Persentase perolehan antara nilai post-test pada eksperimen dan kelas kontrol adalah sebesar 16,01%, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya program JamSketch efektif dilakukan dalam pembelajaran peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 5 Medan.